kesempatannya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis rasio keuangan. Perkenalkan, nama saya Desi Agustina Thalia dengan NIM 2019 310045. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Windira Manggita dengan NIM 2019 310075. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini dengan NIM 2019 310101. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ikhtiari Fatihah Safitri dengan NIM 2019 310102. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Bagus Adinegoro dengan NIM 2019 310162. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan. Pengertian dari analisis rasio sendiri adalah satu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Rasio sendiri merupakan suatu angka digambarkan dalam satu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya, serta dinyatakan dalam presentase. Analisis rasio keuangan digunakan oleh dua pengguna utama, yakni investor dan manajemen. Investor menggunakan analisis rasio untuk melihat apakah perusahaan tersebut memiliki investasi yang baik atau tidak. Selanjutnya adalah analisis laporan keuangan. Analisa laporan keuangan merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Umumnya, analisa ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Melakukan analisa ini sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan, bahkan menghitung untung rugi sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah jenis analisa laporan keuangan. Ada beberapa jenis analisa yang biasa digunakan saat menganalisa sebuah laporan keuangan. Setiap jenis analisa biasanya digunakan oleh akuntan sebuah perusahaan untuk mendapatkan informasi selengkapnya dari sebuah laporan keuangan. Jenis analisa yang pertama yaitu analisa tren. Untuk melakukan analisa tren, seorang akuntan atau manajer keuangan menggunakan histori data dari laporan keuangan. Dalam melakukan analisa tren juga, biasanya seorang manajer keuangan menggunakan metode analisa rasio keuangan. Metode analisis rasio keuangan ini menggunakan perbandingan rasio dari laporan keuangan yang sudah pernah dibuat pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan mengetahui rasio dari laporan keuangan yang ada, seorang manajer dapat mengetahui performa dari suatu perusahaan serta langkah antisipasi ke depannya. Yang kedua adalah analisa common size. Analisa common size biasanya digunakan untuk melakukan analisa terhadap neraca dan laporan laba rugi sebuah perusahaan dengan menggunakan persentase. Dalam analisa ini, setiap komponen laporan untung rugi dibagi dengan penjualan lalu disajikan dalam persentase penjualan. Sementara komponen neraca dibandingkan dengan total aset dan disajikan sebagai persentase total aset. Yang ketiga adalah analisa persentase perubahan. Analisa ini lebih banyak digunakan dengan cara menghitung tingkat pertumbuhan dari setiap komponen laporan untung rugi maupun komponen neraca terhadap tahun dasar pembuatannya. Jenis analisis ini memang sedikit lebih sulit bila dibandingkan dengan jenis analisa laporan keuangan lainnya. Namun, analisa ini merupakan jenis analisa laporan keuangan yang sangat baik. Yang keempat adalah analisa industri. Dalam jenis analisa ini melibatkan perbandingan kondisi perusahaan terhadap perusahaan lain yang bergerak pada industri yang sama. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara perusahaan melakukan investasi finansial bila dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Dengan melakukan jenis analisa ini, seorang manajer keuangan dapat melihat dan memutuskan terhadap penyesuaian finansial yang mungkin perlu dilakukan. Baik, selanjutnya adalah dasar pembanding angka rasio. Dengan adanya analisa rasio, dimungkinkan untuk dapat menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, keefektifan operasi, serta derajat keuntungan suatu perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan alat pembanding dan rasio dalam industri sebagai keseluruhan yang sejenis, di mana perusahaan menjadi anggotanya dapat digunakan sebagai alat pembanding dari angka rasio suatu perusahaan. Angka rasio dari industri sebagai keseluruhan yang disebut standar rasio.
Hasil dari laporan keuangan merupakan kombinasi dari fakta yang tercatat atau recording fact, anggapan atau kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi, serta pendapatan pribadi atau personal judgment. Oleh karena itu, penentu standar rasio sebagai pembanding tidak dapat digunakan sebagai ukuran yang pasti karena standar rasio untuk industri merupakan hasil rata-rata dari beberapa perusahaan sejenis yang mempunyai kondisi keuangan yang berbeda-beda. Ada yang kondisi keuangannya baik dengan operasi yang menguntungkan dan ada yang sebaliknya. Karena adanya perbedaan, angka rasio yang dihitung dengan angka rasio yang digunakan sebagai standar yang disebabkan dari faktor-faktor tersebut. Maka penganalisa harus terlebih dahulu mereview dan menyusun kembali standar rasio yang sesuai kehendak penganalisa. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio. Pertama yaitu ada rasio likuiditas, yang kedua aktivitas, yang ketiga ada rasio solvabilitas, yang keempat ada rasio profitabilitas, yang kelima ada rasio pasar. Nah, rasio likuiditas sendiri rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas yaitu rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset. Nah, yang ketiga ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yaitu mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio ini melihat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profitabilitas. Nah, yang terakhir ada rasio pasar. Rasio pasar adalah rasio yang melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Nah, utang yang dimaksud di sini yaitu utang kewajiban perusahaan. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada rasio lancar dan juga rasio quick. Nah, rasio lancar adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Nah, aktiva ini akan berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus bisnis. Nah, ini adalah rumusnya rasio lancar. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Nah, itu menghasilkan rasio lancar. Nah, sedangkan rasio quick adalah rasio yang terdiri dari 3 komponen, yaitu ada kas, piutang, dan persediaan. Nah, persediaan biasanya dianggap aset yang tidak paling liquid. Nah, hal ini berkaitan dengan semakin panjangnya tahap yang dilalui untuk menjadi kas. Nah, berarti waktu yang diperlukan untuk menjadi kas semakin lama dan juga ketidakpastian nilai terhadap persediaan. Nah, dengan ini persediaan dikeluarkan dari aktiva lancar untuk perhitungan rasio quick. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Rumus dari rasio quick. Rasio quick sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi utang lancar. Nah, itu menghasilkan rasio quick. Nah, selanjutnya ada rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas adalah rasio yang melihat beberapa aset kemudian menentukan pada berapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Nah, aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Nah, dana yang kelebihan tersebut akan lebih baik jika ditanamkan pada aktiva yang lainnya yang lebih produktif. Nah, di sini dibagi menjadi 4 rasio aktivitas, yaitu yang pertama ada rata-rata umur piutang, yang kedua ada perputaran persediaan, yang ketiga ada perputaran aktiva tetap, dan yang terakhir ada perputaran aktiva total. Nah, di sini yang pertama ada rata-rata umur piutang. Nah, rata-rata umur piutang ini melihat berapa lama yang diperlukan untuk melunasi piutang. Nah, merubah piutang menjadi kas. Nah, semakin lama rata-rata piutang berarti semakin besar dana yang tertanam pada piutang. Nah,
ini adalah rumus dari perputaran dari rata-rata umur piutang. Yang pertama itu ada menghitung perputaran piutang dulu. Nah, itu rumusnya ada penjualan dibagi piutang. Nah, setelah mencari perputaran piutang, selanjutnya kita mencari rata-rata umur piutang, yaitu dengan rumusnya sama dengan 365 dibagi perputaran piutang. Nah, nanti akan menemukan jawaban rata-rata umur piutang. Nah, kemudian ada rasio perputaran persediaan. Nah, rasio perputaran persediaan yang tinggi akan menandakan semakin tingginya persediaan berputar dalam 1 tahun, dan ini menandakan efektivitas manajemen persediaan. Nah, ini adalah rumus dari rasio perputaran persediaan. Itu menghitung dulu perputaran persediaan, yaitu sama dengan harga pokok dibagi dengan persediaan. Nah, kemudian setelah mencari perputaran persediaan, nah, kita mencari rata-rata umur persediaan. Nah, yang dengan rumusnya 365 per perputaran persediaan. Nah, itu akan ketemu rata-rata umur persediaan. Nah, bisa menggunakan alternatif lain, yaitu rata-rata umur persediaan sama dengan persediaan dibagi HPP, yang HPP-nya dibagi 365. Atau mungkin bisa gini lebih sederhananya, persediaan dikali 365 dibagi HPP. Nah, di sini yang ketiga ada perputaran aktiva tetap. Perputaran aktiva tetap yaitu mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Nah, ini adalah contoh dari ini adalah rumus dari perputaran aktiva tetap, yaitu penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Nah, itu akan menghasilkan perputaran aktiva tetap. Nah, yang terakhir ada perputaran total aktiva. Nah, perputaran total aktiva ini menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Nah, semakin tinggi rasionya berarti menunjukkan manajemennya semakin baik. Nah, berikut adalah rumus-rumus dari perputaran total aktiva. Nah, yaitu ada penjualan dibagi dengan total aktiva. Nah, itu akan menghasilkan perputaran total aktiva. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan yang total hutangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca. Ada beberapa macam rasio yang bisa dihitung, yaitu yang pertama, rasio total utang terhadap aset, yang kedua, rasio times interest earned, dan yang ketiga yaitu rasio fixed charge coverage. Nah, yang pertama yaitu rasio total utang terhadap aset. Rasio ini menghitung seberapa jauh dana disediakan oleh kreditur. Perusahaan dengan financial leverage yang tinggi akan memiliki resiko yang semakin tinggi pula. Untuk rumusnya yaitu rasio total utang terhadap aset sama dengan total utang dibagi total aset. Selanjutnya yaitu rasio times interest earned. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar utang dengan laba sebelum bunga pajak. Bisa juga dikatakan rasio ini menghitung seberapa besar laba sebelum bunga dan pajak yang tersedia untuk menutup beban tetap bunga. Rasio yang tinggi menunjukkan situasi aman, meskipun bisa juga menunjukkan terlalu rendahnya penggunaan utang atau penggunaan financial leverage perusahaan. Sebaliknya, rasio yang rendah memerlukan perhatian dari pihak manajemen. Dan untuk rumusnya yaitu TIE sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi dengan bunga. Dan yang terakhir yaitu rasio fixed charge coverage. Rasio ini memperhitungkan sewa karena meskipun sewa bukan utang, tetapi sewa merupakan beban tetap dan mengurangi kemampuan utang perusahaan. Beban tetap tersebut mempunyai efek yang sama dengan beban bunga. Untuk rumusnya yaitu fixed charge coverage sama dengan EBIT ditambah biaya sewa dibagi dengan bunga ditambah biaya sewa. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau profitabilitas pada tingkat penjualan, aset,
dan modal saham yang tertentu. Ada 3 rasio yang sering dibicarakan, yaitu yang pertama profit margin, yang kedua return on total asset atau ROA, dan yang terakhir yaitu return on equity atau ROE. Yang pertama yaitu profit margin. Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat secara langsung pada analisis common size untuk laporan laba rugi pada baris terakhir. Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya atau ukuran efisiensi di perusahaan pada periode tertentu. Untuk rumusnya sendiri yaitu profit margin sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan. Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Sedangkan profit margin yang rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya yang tertentu atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan yang tertentu atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Selanjutnya yaitu return on total asset atau ROA. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. ROA juga sering disebut sebagai ROI atau Return on Investment. Untuk rumusnya sendiri yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset. Dan yang terakhir yaitu Return on Equity atau ROE. Rasio profitabilitas yang lain adalah Return on Equity atau ROE. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham, tetapi rasio ini bukan pengukur return pemegang saham yang sebenarnya. Untuk rumusnya yaitu ROE sama dengan laba bersih dibagi dengan modal saham. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio pasar. Rasio pasar adalah rasio yang digunakan untuk mengukur harga pasar saham. Ada beberapa rasio yang bisa dihitung, yaitu yang pertama PER atau Price Earning Ratio. Rumusnya yaitu PER sama dengan harga pasar per lembar dibagi dengan earning per lembar. Yang kedua, dividend yield. Rumusnya yaitu dividend yield sama dengan dividen per lembar dibagi dengan harga pasar saham per lembar. Kemudian yang ketiga, rasio pembayaran dividen. Rumusnya yaitu rasio pembayaran dividen sama dengan dividen per lembar dibagi dengan earning per lembar. Selanjutnya ada rasio lain-lain. Rasio lain-lain ini terdiri dari yang pertama gross margin ratio. Gross margin ratio adalah rasio yang mempertimbangkan antara laba kotor yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama. Rumus dari rasio ini adalah gross margin ratio sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terlihat pada slide yaitu terdapat operation ratio, yaitu selisih antara net margin atau rasio laba bersih dengan penjualan dengan 100% menunjukkan persentase yang tersisa untuk menutup harga pokok penjualan dan biaya operasi presentasi yang tersisa dan dinamakan operation ratio. Seperti terdapat dalam slide, terdapat gross margin ratio sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP dibagi penjualan bersih dikali 100%. Kemudian net margin ratio sama dengan net margin dibagi penjualan bersih dikali 100%. Operation ratio sama dengan HPP ditambah biaya operasi dibagi penjualan bersih dikali 100%. Selanjutnya ada perputaran hutang dagang. Hutang dagang mempunyai hubungan yang erat dengan pembelian barang dagangan karena perusahaan yang besar pada umumnya itu melakukan pembelian secara kredit. Dengan menghubungkan antara hutang dagang dengan jumlah pembelian yang akan diketahui waktu rata-rata pembayaran hutang tersebut atau beberapa kali hutang tersebut dibayar dalam 1 tahun. Kemudian ada analisis DuPont. DuPont mengembangkan analisis yang memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Di dalam analisis DuPont ini menghubungkan ROA, profit margin, dan perputaran aktiva.
ROA sama dengan profit margin dikali perputaran aktiva. ROA dipengaruhi oleh profit margin dan perputaran aktiva. Oleh karena itu, untuk menaikkan ROA, suatu perusahaan bisa melakukan menaikkan profit margin dan mempertahankan perputaran aktiva, menaikkan perputaran aktiva dan mempertahankan profit margin, atau dapat menaikkan keduanya. Kemudian ada ROE. ROE sama dengan return on total asset dibagi 1 dikurangi total utang dibagi total aset. Untuk ROA ini dapat meningkat, perusahaan dapat melakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, menaikkan ROA, yang kedua, menaikkan financial leverage atau menaikkan utang, yang ketiga, menaikkan ROA dan utang secara bersamaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.